Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik dimanapun Anda berada, kembali dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan diskusi tentang berbagai persoalan kehidupan, pergaulan, rumah tangga, konflik, waris, perceraian, dan tentu juga tidak lupa masalah cinta. Baik, seperti biasa nanti saya cantumkan di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke nomor WA yang ada di bawah ini ya. Saya langsung ke pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah kehilangan istri yang sangat saya cintai. Mertua yang memisahkan kami dengan segala cara. Sekarang istri sudah dinikahkan dengan orang lain. Saya tahu dari IG ya, Instagram teman istri. Itu pun saya masih terus difitnah yang dikatakan pakai ilmu pelet dan lain-lain. Termasuk status saya yang cuma anak pungut atau anak angkat, tidak punya warisan, bibitnya tidak baik, dan seterusnya dibicarakan terus. Saya disebut tidak layak menjadi suami dan tidak layak menjadi menantu. Saya harus bagaimana, Tat? Ya, jadi memang manusia itu begitu ya. Dulu mungkin ketika masih bersama, istri masih membela kita ya, tetapi ketika dia sudah bersama orang lain, ya sudah. Kemudian dia akan bergabung di sana, ikut mendiskreditkan dan menimpakan segala kesalahan tadi ya. Nah, jadi memang di dalam case yang demikian ya, saya cermati kan ada beberapa poin di sini ya. Yang pertama, ketika ini kan statusnya masih istri ya, mungkin pernikahannya pernikahan siri ya. Kemudian dinikahkan dengan orang lain, artinya kan si wanita ini statusnya berpoliandri. Ya, jadi selama suami yang terdahulu merasa ini masih istri saya, apalagi perpisahan perceraian itu ada unsur rekayasa di situ ya, ditakut-takuti. Kemudian misal suami diganggu ya, atau ada informasi-informasi palsu yang dimasukkan dan lain-lain, maka perceraian itu tidak pernah terjadi. Lah bagaimana kemudian dengan si wanita yang berstatus berpoliandri tadi? Ya biarin aja, kan yang nanggung dosanya dia sendiri. Ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan status anak angkat tadi ya, terus dibicarakan, kemudian juga difitnah, dikatakan menggunakan ilmu pelet dan lain-lain. Ya, jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang definisi ghibah ya. Ghibah itu apa? Kepada para sahabat ya. Jadi ghibah itu adalah membicarakan aib ya, atau sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang. Itu namanya ghibah. Nanti saya cantumkan teks hadisnya ya biar jelas. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika seandainya yang dikatakan tentang orang tersebut adalah sesuatu yang benar? Maka Rasulullah mengatakan, jika yang kalian katakan itu benar tentang saudara kalian itu, maka kalian telah menghibahnya
Tetapi jika yang kalian katakan itu sesuatu yang tidak benar, maka kalian telah memfitnahnya. Nah, jadi membicarakan orang itu peluangnya cuman jatuh ke antara dua jenis dosa. Yang pertama dosa ghibah, yang kedua dosa fitnah. Dan ini dosa semua. Ya, dosa ghibah itu dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat. Tingkat dosanya itu ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan. Itu setara dengan memakan daging mayit bangkai dari saudaramu yang sudah mati. Itu kalau yang dibicarakan itu aib. Ya, tadi dari pertanyaan, dia tidak suka kalau statusnya sebagai seorang anak angkat itu dibicarakan. Ya, mungkin ada hal yang menyedihkan atau melahirkan trauma ketika dia menyampaikan hal-hal yang demikian. Kenapa dia sampaikan kepada istrinya? Mungkin agar istrinya memahami keadaannya, karena manusia, biarpun usianya sudah matang, sudah dewasa, dia ingin dipahami, dia ingin didengarkan. Ada faktor-faktor traumatik di masa lalu yang dia merasa itu akan lega ketika dia bisa membicarakannya kepada orang-orang terdekat di dalam hidupnya. Orang-orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, dan orang yang dia percaya. Ya, saya pikir dosa luar biasa itu ketika diberikan kepercayaan sebuah rahasia hidup yang sedemikian besarnya, kemudian di-share, diceritakan, dan kemudian dijadikan sebagai alat untuk mendiskreditkan atau merendahkan martabat seseorang. Saya berkali-kali mengatakan, sebuah pohon menghasilkan buah yang baik, insya Allah dipastikan bibitnya pasti baik. Pohon menghasilkan buah yang baik itu berasal dari bibit yang baik. Ya, sebuah pohon biarpun bibitnya beli mahal di toko, tetapi dia menghasilkan buah yang tidak baik, bahkan mungkin tidak berbuah, maka itu menunjukkan bahwa pohon tadi bibitnya tidak baik. Jadi tidak ada gunanya membangga-banggakan, oh saya, nasab saya ini, kakek saya dia, moyang saya itu, dan seterusnya, ketika diri kita tidak berkualitas dan tidak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada manusia. Manusia itu, kata para ulama, kalau sekedar bekerja, kerbau di sawah itu juga kerja. Kalau sekedar makan, monyet di hutan juga makan. Tetapi manusia itu tidak hanya sekedar bekerja untuk mengenyangkan perutnya sendiri, tetapi apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang memberikan manfaat, sesuatu yang kemudian akan membuat dia terus bermanfaat walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini. Ya, jadi saya heran kenapa orang suka sekali mendiskreditkan seorang anak angkat atau anak yatim, padahal itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, Rasulullah sangat menyayangi, mencintai anak-anak yatim tadi, menghargai mereka. Kenapa kemudian kita yang orang biasa ini begitu arogan, menghina, mendiskreditkan, kemudian menempatkan, mengklasifikasi mereka layak ataupun tidak layak. Ya,
Begitu. Nah, jadi Rasulullah itu paling menyayangi para anak yatim, ya. Karena itu tidak usah bersedih ketika kita didiskreditkan karena faktor-faktor yang demikian. Insya Allah orang yang dihina karena faktor dia terlahir sebagai anak yatim, anak pungut, anak asuh, dan seterusnya, insya Allah kualitasnya jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada orang-orang yang mendiskreditkan, membicarakan, dan merendahkannya. Jadi kalau ghibah itu dosanya setara dengan memakan mayit saudaranya yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan. Nah, kalau tidak jatuh ke dosa ghibah, akan jatuh ke dosa fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu membicarakan tentang seseorang yang dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut diada-adakan. Ya, jadi misal, dia itu bisa dapat saya karena faktor pakai ilmu pelet dan seterusnya tadi. Itu namanya fitnah. Al-fitnatun na'imah la'anallahu fi aiqazah. Demikian kata Nabi. Bahwa fitnah itu dalam keadaan tidur, dan laknat dari Allah untuk siapa saja yang membangunkan atau memunculkan fitnah-fitnah tadi. Ya, begitu ya. Jadi semoga pertanyaan berikutnya, saya harus bagaimana, Tat? Ya sabar saja. Insya Allah cepat atau lambat keadilan dari Allah pasti akan datang. Sesuatu yang memang milik kita sekarang diambil orang, dipinjam orang, dan seterusnya. Kalau memang itu hak kita dan takdir kita, suatu saat insya Allah dengan izin Allah akan kembali. Karena itu sabar adalah kunci penyelesaian semua persoalan. Sabar, teruskan hidup untuk memberikan manfaat. Buktikan bahwa kita jauh lebih manfaat daripada mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iip Wijayanto ya. Semoga Indonesia dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.